Monggo. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Kita mulai ibadah di kediaman saudara kami yang terkasih Bapak Ibu Yunati. Kita akan angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, namamu kudus Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih memberi kesempatan Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur di hadapan Engkau pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa sesuatu yang terjadi pada kami Kau boleh Kau izinkan Tuhan. Tapi kami percaya pasti ada jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Bapa, kalau pada malam hari ini lebih dari 2 orang Tuhan kami memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Hati kami sangat percaya Bapa, bahwa pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau menilik hati kami
pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun Tuhan Yesus. Kami hanya bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada kerinduan untuk bisa ikut memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau yang masih di perjalanan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau hantar mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan, supaya mereka bisa beribadah bersama-sama kami di tempat kediaman Bapak Gunardi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, kami percaya Bapak bahwa sakit datangnya dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini kami bersatu Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan kami usir Tuhan. Bilur-bilur kuasa darah Engkau menyembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, hati kami sungguh Tuhan benar-benar rindu mencari Engkau Tuhan. Rindu lawatan Engkau Tuhan. Karena sudah sekian lama kami tidak bisa memuji, menyembah bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Akan kami mulai ibadah pada malam hari ini. Pada awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, semangat. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Dasar luar biasa. Baik, semangat, sehat. Amin. 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 Bapak Ibu, mungkin saudara-saudara kami masih berada di ini, ada yang baru datang. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai, dengan hati yang gembira. Lebih dari 2 orang Tuhan pasti hadir di sini. Walaupun seberapa kita tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi. Hari yang tak lalu, hari
Ya, kita masih memuji Tuhan ya. Saya ingin semangat untuk memuji Tuhan. Sekali lagi. Ya, apa namanya? Apa kursi ini semua ada orangnya. Ya. Nah, satu lagi bahwa Tuhan juga penebangku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu harapku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia dan berdasarkan. Aku percaya akan Dia dan bersamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu harapku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia sang perisaiku. Aku percaya akan Dia dan bersamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya, tempat perlindungannya. Ini tempat perlindungannya, tempat perlindungannya. Begitu besar kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita beri waktu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Terutama keluarga. Monggo Bapak Ibu Bude menyaksikan kebesaran Tuhan. Oh, Ibu dulu nanti saya. Ngerti Mbak Anu banyak waktunya. Oh iya, kalau mau pakai ini ada 2 jenis. Kalau yang ini masih asli dari apa supermarket. Kalau ini campuran. Campuran ini tak campur dengan kursu itu yang dari MB, tak tambahi ini. Minyak. Terima kasih kepada semua saudara-saudara yang telah hadir. Saya yakin atas kemurahan Tuhan kita ada di sini. Kami ucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan masih menikmati indahnya malam ini. Amin. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, tanpa kemurahan Tuhan mungkin saya tidak akan ada di sini. Tapi dengan adanya kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini, ya. Dan saya tidak bisa membayangkan gitu, artinya begitu besar sekali kasih Tuhan. Amin. Kalau saya kemarin, saya juga gini. Kalau saya kena COVID kemarin itu, saya tidak satu tutupi. Semua teman-teman saya, semua saya kasih tahu saya kena COVID. Ya. Tapi bersyukur sekali kalau saya kena COVID.
karena saya bisa menyampaikan ke saudara-saudara, ya, jangan pernah takut dengan COVID, ya. Takutnya hanya sama Tuhan, Amin. ya. Kalau Tuhan memberikan apa ya, berkat yang namanya sakit COVID, itu saya terima dengan sungguh sukacita. Memang awalnya saya kaget, ya, benar-benar kaget saya tuh. Kagetnya itu gini, saya kena, waduh, gimana cucu-cucu saya? Yang saya pikirkan bukan yang tua-tua, ya, tapi yang saya pikirkan anak kecil. Setelah saya sakit, sebetulnya kan saya sakit, saya tidak langsung saya itu ke atas. Saya tuh merasa greges, saya langsung ke atas, anak-anak, pokoknya siapa saja tidak boleh dekat saya. Ya. Setelah itu saya obat ke dokter, loh kok enak, gitu loh. Setelah enak saya pakai ngepel, sorenya luar biasa lagi udah berges, panas itu udah berasa panas, betul-betul panas. Mungkin kalau dia kira-kira di atas 38, ya, panas. Akhirnya saya tidur lagi di atas. Setelah semakin tidak kuat, semakin ini, loh, apa, penciuman saya hilang. Wah, kena bener ini udah. Jadi katakan kalau penciuman bilangnya udah pasti kena ini saya. Dan akhirnya PCR, semua saya suruh PCR, ya. Jadi sampai cucu-cucu saya suruh PCR. Akhirnya saya dikatakan positif. Ini tadinya tidak mau PCR juga, saya tekannya pokoknya harus semua, ya, harus semua ke PCR. Tapi Oma kebetulan CT-nya di atas 30, jadi sudah tidak membahayakan. Jadi keterangannya kalau di atas 30 sudah tidak akan mempengaruhi, sudah tidak akan menular. Tapi di bawah 30 itu virusnya banyak, masih kuat. Kebetulan saya tes itu 19, jadi masih menular. Akhirnya saya setelah dapat hasil tes, saya dikasih tetangga saya, kalau di mana, rumah sakit Indrapura. Saya tidak mondok, sudah langsung aja, dari saya tak ke sana. Tujuan saya apa? Biar tidak menular ke keluarga, mungkin juga tetangga. Saya di sana, ternyata puji Tuhan, di sana itu sungguh luar biasa loh. Ya, kalau orang mengatakan bahwa tidak ada yang nangani itu sangat keliru, ya kan? Dokternya begitu ramah sekali, sampai yang namanya perawat ini semuanya baik, ya. Saya datang di sana diterima dengan baik, dipeseni waktu masuk, Pak, di sini buat happy saja, jangan dibuat susah. Jadi yang di depan santri diterima itu sudah dikasih tahu seperti itu, happy aja udah. Dan nanti kalau ditarik, katakanlah ada yang minta uang, itu adalah penipuan. Di sini tidak dipungut sepeser pun, ya. Nanti bapak di sana mengenai makan sudah, pokoknya semuanya dijamin. Setelah saya masuk malam, karena sudah makannya sudah jam ini, sudah di luar makan, sudah dikasih tahu, bapak berhubung sudah waktunya ini tidak ada makan, dapatnya hanya roti, ya, malam roti. Akhirnya saya makan itu. Di sana itu saya belum apa-apa, sudah sambut teman-teman. Halo, selamat datang Bapak, ya. Nanti kita kumpul-kumpul di sana saja, tidak usah ke kamar dulu, kan. Jadi di sana banyak sekali yang kena. Jadi ya gitu. Akhirnya saya masuk, saya taruh-taruh, ya udah. Setelah itu besok paginya saya juga kaget. Pagi-pagi sudah jam 4:30 sudah dicek. Jadi dicek apa, tekanan, dicek ini apa namanya, oksigen gitu kan, semuanya dicek. Jadi setelah itu orang-orang itu kok nggak kembali. Ternyata apa? Dia jalan-jalan keliling, ya saya ikut aja. Ternyata keliling terus. Setelah keliling, kalau apa namanya, kalau makannya sudah datang berarti sarapan dulu. Setelah sarapan dulu baru senam. Ya senang dipandu oleh itu, jadi senang-senang, joget terus, intinya senang-senang terus di sana itu. Setelah itu baru istirahat. Ya ada yang pingpong, ya, tenis meja, ada yang sepeda statis itu banyak sekali. Jadi terus ada yang ya udah jalan, ada yang buat kopi, buat teh,
Jadi di sana kopi, teh, susu disiapi. Ibaratnya kalau mau buat 1 hari 10 kali pun tidak ada yang larang. Soalnya air hangat pun juga air panas disediakan. Setelah itu siang dikit jam 11 cek lagi. Sebentar lagi dikasih makan. Nah, setelah sore, setelah biasanya itu jemur. Jadi jemur semua, orang laki-laki dilepas semua ini. Tinggal celana pendek yang dari sana. Karena kebetulan dapat kaos, dapat celana pendek, dapat sandal, dapat sarung, dapat handuk. Komplit. Untuk perlengkapan mandi juga komplit sudah. Iya. Hotel kalah. Makannya juga gitu. Saya sampaikan ini, Oma makan di sini ini, Ma. Yang namanya lauk itu lipat 2 kali di rumah. Di rumah itu kalau saya punya kikil 1 aja kadang-kadang buat 2 kali loh. Jadi sana itu ibaratnya yang kikil itu masih ada lagi lauknya, selalu 2 lauknya. Wih, ini. Dan setiap ada kotak pasti ada minuman. Minumannya itu susu, kalau tidak tuh cang hijau. Sore pasti Bibren. Nah, Bibren ini harganya berapa ini? 9.000 sendiri tiap sore itu. Dan makannya juga gitu. Saya itu sekarang itu makan saya menjadi lebih banyak dari biasanya. Iya. Makan banyak. Iya. Lah soalnya apa? Pernah di atas. Loh, Oma. Kalah banyak dengan di sana, tambahi. Ditambahi. Kan setelah dari sana 5 hari tidak turun lagi gitu loh, masih jadi. Jadi itu gitu. Jadi makannya juga itu kayak gini kok jarine pemerintah orang ngopeni lho sapa ini. Dan sungguh luar biasa. Ya puji Tuhan, di sana juga di Dokter Jojo juga ramah-ramah. Selalu ditanya apa yang keluarnya apa, dan kalau ada tes, ada orang yang dites itu sekiranya langsung dicatat, nanti suruh ke kantornya. Keluarnya apa, ada obat lagi. Jadi gitu. Jadi sana benar-benar ditangani dengan baik. Dan puji Tuhan, saya di sana juga ya banyak teman sih. Kebetulan saya tidak punya ini WA. Ya jadi saya tidak punya sendiri. Jadi di lot sampai niku. Jangan kok ngene kok orang tua. Enggak orang tua ya. Jadi gojol-gojol kan gitu loh di sana itu. Ada yang malam itu karaokean. Ya karaoke dia itu karaoke gini. Karena ada TV ada karaoke enak kok tentara dulu nyanyi. Waduh, ya kayak joget gitu jadi. Aduh luar biasa. Terus Remi. Ya Remi itu. Jadi walaupun panas-panas ya sama itu duduk sambil remi itu, jemur itu sambil makanya di sini kok ini kok mandiri di jalan di sini orang sing ngopeni aku yang itu kurang bersyukur berarti kan. Ya itu namanya Pak, itu di rumah sakit Kelamin. Lapangan. Betul, di rumah sakit Kelamin. Dulu rumah sakit Kelamin sudah dipakai Pak sekarang. Oh iya. Saya juga gini, rumah sakit koyo ngene aku isian kok enggak dipakai aku ngene. Bagus Mas ya, Pak. Bangunannya bangunan bagus. Iya. Persis di rumah sakit Kelamin. Iya. Jadi situ lahannya luas sekali. Jadi makanya bilangnya itu kan nanti kalau di sana seperti orang yang rekreasi ya. Bener kayak rekreasi. Jadi akhirnya apa? Kita tidak pernah berpikir bahwa saya sakit. Agak pikir negatif betul. Iya. Lah di rumah saya itu ada stres. Pikiran-pikiran gak karuan sampai saya itu gini. Saya itu punya tanggungan ke mandor-mandor tukang-tukang saya mau ngasih sepatu. Masa saya belum ngasih sepatu, saya ini mau mati ya. Tuhan, saya masih punya tanggungan Tuhan. Tapi dalam pikiran saya tidak tenang. Apalagi cucu saya belum ada hasilnya. Setelah saya di sana ada lagi anak kecil-kecil Bu. Banyak anak kecil-kecil ada seumurnya. Aduh, pusat main ini kira apa. Saya termenung lihat anak kecil-kecil. Tapi di situ anak kecil-kecil juga happy gitu, di jalan-jalannya udah gitu. Tidak ada beban sama sekali. Orang tuanya juga tidak ada beban. Dan orang-orang di sana saya pikir saya lihat tidak ada beban. Ya. Terus setelah itu saya dikasih tahu hasilnya cucu saya negatif. Waduh, saya itu nangis di sana. Sudah dipesen nih. Opa jangan nangis, saya bukan nangis malah nangis, saya terharu.
Aduh, saya bersyukur. Nangis saya itu. Pokoknya saya itu cucu saya itu nangis, Bu. Kalau yang besar-besar lu enggak. Tapi kalau cucu saya nangis saya itu. Saya dengan anak kecil memang rasanya enggak kuat. Ya. Dan saya bersyukur sekali kalau Tuhan memberikan saya diizinkan untuk kena COVID. Artinya apa? Tuhan masih benar-benar sayang pada saya. Terus terang saya itu sebelum saya kena, ya kan? Ibaratnya saya seakan-akan saya melupakan Tuhan. Ya. Setelah saya kena, waduh Tuhan, ampuni dan mencampuri Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada saya. Tapi saya ini sering melupakan Tuhan. Saya itu setiap agak pasti ada teguran dari Tuhan. Waktu saya ini itu juga teguran dari Tuhan. Saya melupakan Tuhan, saya akan ini, saya lebih gitu kan. Waduh Tuhan, tolong saya diajari selalu terus Tuhan, saya dikuatkan iman saya. Jangan sampai saya ini tergoda oleh katakanlah juga hiruk pikuknya di luar gitu kan. Ya akhirnya saya itu di sana kebetulan saya itu di sana itu saya nyanyinya gini terus. Kebetulan saya itu ada apa nyanyian. Saya nyanyi di sini rumah itu ya saya buka RPN itu. Saya udah apa soalnya. Jadi saya nyanyi dengan gini gitu loh. Saya ini di sana itu yang ini aja. Dalam nama Yesus ada kesembuhan itu. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Yang saya nyanyikan itu aja sudah berulang kali. Saya jalan nyanyi itu meskipun nggak bersuara ya nggak enak. Saya nyanyi itu terus saja. Saya hafal itu soalnya gitu loh. Pendek tapi rasanya kok mengena gitu. Ya itu terus. Akhirnya saya dinyatakan di sana. Setelah itu saya di sana hanya 8 hari. Saya mestinya 6 hari, terus ada tambahan 2 hari karena dites PCR yang di sana itu masih di bawahnya 30 ya. Sebetulnya kalau sudah di atasnya 30 kita sudah kan boleh pulang. Tapi kalau di sana jaraknya 10 hari dari tes pertama. Berhubung saya masuk ke sana agak telat, akhirnya saya dihitung kemarin itu 6 hari ditambah 2 hari jadi 8 hari. Sudah diperbolehkan pulang. Dan puji Tuhan, saya mestinya harus isolasi mandiri di rumah itu anjuran dari sana kan 5 hari. Jadi dari 10 hari ditambah 5 hari ya. Terus 3 hari saya tes lagi, sudah enggak ini. Sebetulnya kalau mau tes lagi dengan kondisi di posisi saya di Karangjangan sudah tidak ada tarik potongan. Jadi tidak ada bayar lagi, udah gratis. Teman saya juga gitu, tes di sana juga gratis karena bawa hasil dari sana. Akhirnya saya tes sendiri di hospital internasional itu, ternyata sudah negatif, puji nama Tuhan. Hanya 3 hari saya sudah akhirnya saya boleh kumpul dengan cucu saya gini. Opa sudah sembuh ya? Opa sudah sembuh, puji Tuhan, puji Tuhan. Opa sudah bisa dekat saya. Wah, rasanya cucu saya yang kecil itu. Oke, keluarga kita sekarang sudah sehat semua. Saya rasanya jadi semangat lakukan ya. Itu kalau bahwa saya ini benar-benar Tuhan tuh masih mengasihi saya karena saya diizinkan untuk saya mendapatkan hal seperti itu untuk mengingatkan saya biar awakmu iku kok saya kira tahu doa atau ya mana ya. Dengan adanya itu saya selalu doa saya bertambah ya. Saya pertama kali mengucap syukur pada Tuhan kalau sudah masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini. Saya tidak pernah berdoa untuk saya sendiri ya. Doa saya hanya mengucap syukur karena saya telah diberikan kesehatan. Amin. Akhirnya saya berdoa untuk orang-orang lain, terutama saudara-saudara saya yang kena COVID. Akhirnya semuanya
juga keluarga gembala, terus akhirnya ke jemaat gereja Sade. Jadi kan pagi itu saya setelah itu jadi tetangga, Iya. baru terakhir itu keluarga, ya. Setelah terakhir keluarga, baru baca firman. Udah, setelah baca firman saya ngepel. Tiap hari sebetulnya saya ngepel soalnya. Saya pas sakit aja ngepel. Jadi tiap hari saya ngepel sampai istri saya mbok ngepeli rong dino pisan. Jadi Pak wis omahku dhewe nek tak ngepel sapa sing ngepel. Dan kalau pikir saya, kalau Tuhan ngasih katakanlah ini kan titipan Tuhan, kalau tidak tak upaya ini ya Tuhan tidak akan ngasih lagi gitu. Ya kalau saya ngupaya ini gini ya mungkin waduh anakku cek sergepe ya tak kayak maneh lah. Kan kesana gitu. Ya seperti orang tua, kalau katakanlah orang tua itu dengan anaknya tuh anaknya sergep ngene wale kamu tak tukono klambi waduh seneng akar koran tuku klambi setahun bisa gitu. Kalau anu dulu ikut orang tua, kebetulan orang tua atas saya itu tidak pernah nyuruh anak-anaknya untuk ikut kerja, tapi selalu diajak kerja, tapi tidak pernah. Saya pikir sekarang orang tua saya itu meskipun tidak memberikan katalah kerja mau pindah, lihat lo orang tuanya budaya kayak gini, nah dia ke sana. Tapi ya syukur puji nama Tuhan kalau kebetulan orang tua saya itu juga gitu, tidak pernah marahi anaknya. Makanya kalau saya ada anak saya marahi cucu saya, aduh saya tuh berebes. Saya ini dulu tidak pernah marahi orang tua seperti itu, kadang-kadang. Saya akhirnya saya juga tidak pernah, tapi hanya berdoa. Saya tuh tidak bisa langsung negor, hanya sekali gitu, marah luar biasa gitu. Tapi juga tidak tega. Setelah marah itu betulnya tega saya itu. Marah tidak tega saya itu. Akhirnya berdoa, gitu aja ya udah. Intinya tidak ada satu-satunya kita minta pertolongan hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Amin. Saya sungguh sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang luar biasa, kesehatan luar biasa, dan juga saya juga bersyukur meskipun saya kena sakit gini, ya kan? Dengan adanya sakit gini, hasil tes saya itu lebih bagus dari saya sebelum tes, belum kena. Amin. Jadi saya bandingkan, kebetulan saya hampir 1 tahun sekali, kadang-kadang lebih pendek itu. Kebetulan kalau sekarang ini waktu COVID ini agak jauh. Ya, saya bandingkan yang hasil kemarin, kebetulan setelah saya sakit, akhirnya saya tes semua, check up semua saya udah menyeluruh. Akhirnya saya lihat, loh hasilnya lebih bagus. Ternyata apa? Ya dengan hanya makan dengan tahu tempe udah, sayur-sayuran botok udah itu aja, sekali-kali kikil. Ternyata lebih lebih bagus dari sebelumnya. Jadi tes seperti gula darah itu setelah puasa, setelah makan 2 jam hanya 117. Dan sebelum makan itu antara 90 sampai 105. Jadi padahal dulu enggak. Saya dulu kena asam urat itu 7,1. Sekarang hanya 6. Berarti kan lebih bagus dari dulu gitu. Artinya makan itu ternyata juga mungkin juga sekarang ini saya enggak seperti dulu. Ya meskipun ada marah, tapi marahnya enggak seperti dulu gitu. Saya itu kalau ada orang kerja yang enggak disungguh-sungguh sebetulnya juga marah. Ini tadi aja bilangnya gini, Pak kelihatan garang. Marah. Kelihatan marah ya. Enggak, Opa itu kalau kerja, saya konsentrasinya kerja. Tidak jadi seperti pokoknya sungguh-sungguh jadi kelihatan marah bilangnya. Lovely itu, Opa. Kok Opa kelihatannya marah tau jadi. Oh enggak, Opa itu kalau kerja ya seperti ini. Nah gitu kan. Jadi kelihatannya marah kan seperti orang sungguh-sungguh tau jadi kelihatannya marah gitu. Itu kan enggak gitu soalnya apa? Ya enggak mari-mari gitu. Enggak konsentrasi. Cucu saya bilangnya kok Opa marah. Kalau Ya wis. Oke, jadi intinya itu saya sangat bersyukur sekali. Nah, Tuhan, saya rasakan Tuhan itu benar-benar sayang.
Amin. Bener-bener saya rasa Tuhan itu sayang. Ya. Saya juga masih diberi kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik dari yang kemarin. Amin. Kalau Tuhan tidak sayang, ya sudah putus saya di sini. Anakku mungkin nakal ini kok baik, ya udah. Anakku hatinya nakal tak ilit, nah gila wis. Cek nih rotor jadi api meneh. Anunya ke sana, ya. Ya. Itulah kesaksian dari saya, semoga menjadi berkat untuk saudara kita semua. Ya. Intinya kita harus meskipun apapun kita harus happy. Tapi fokus pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dilanjut bisa. Enggak. Terima kasih kesaksian Bapak, sungguh luar biasa. Yang penting katanya Bapak Gembala terus berfirman di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu selalu ada di sini. Apapun yang terjadi kita harus selalu mengucap syukur. Itu ya Bapak, saya selalu mengucap syukur dan puji Tuhan. Di tempat saya, di gang saya itu juga tidak pernah ada yang berpikir pokoknya pikiran harus positif gitu. Kalau memang Tuhan memberikan sedikit penyakit itu saya yakin pasti diizinkan Tuhan, pasti Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Ya, Mas, keluarga. Saya saksi sedikit itu begini Bapak. Waktu itu malam-malam Niko lihat HP, loh mah Pak Win kok apa namanya ambek Mas Adi kok cek apa sih? Cek ini masih aku ndelok, aku saya nggak pernah buka HP nggak pernah. Kok kena ini mah? Apa? Oh paling ya gejala paling late ya. Antisipasi aja, cek ke sana. Yuk kita doakan hanya itu aja. Ya. Tapi percaya Bapak, saya tidak sombong demi Tuhan Yesus ini ya Bapak. Setiap pagi tidak pernah berhenti satu kali pun saya berdoa pertama untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala, kesehatan Bapak dan Ibu Gembala, Elsade, kirim jiwa-jiwa baru untuk gereja Elsade. Terus satu gang dari Blok R, dari ujung sampai ujung saya doakan. Bos saya, semua pokoknya ada 11 item itu yang tiap pagi nggak pernah berhenti saya doakan, pasti itu. Walaupun saya waktunya keburu kadang bos jangan ini, tapi saya tetap saya berdoa. Berkati seluruh jemaat gereja Elsade yang sakit sembuhkan, yang kekurangan, pokoknya itu saya doakan semuanya. Ya Bapak, satu persatu. Bapak dan Ibu Gembala beri kekuatan, kesehatan, anak cucu menantu semua. Jadi kadang cuwek itu saking ngapale ini Bapak, 1 jam itu cepet. 1 jam itu ya itu aja hari-hari yang terdekat bangsa dan negara. Dan juga satu, penyakit COVID ini harus dilakukan di tahun 2021 Tuhan, 2021 pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang ini yang menjadi kerinduan saya pun juga nggak minta Tuhan saya jangan kena COVID, enggak, itu terserah Tuhan aja. Yang penting saya berpikiran selalu positif, selalu matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Apapun yang terjadi matur nuwun, apalagi masalah ekonomi kecil katanya Tuhan. Katanya Tuhan kecil, saya tetap kayak berkobar-kobaran hati itu. Tuhan terima kasih. Antara sana sampai sini jauh enggak Tuhan. Gila gitu ya Bapak Ibu, itu yang ada dalam hati saya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Akan kita angkat satu pujian, Ku Menang bersama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya kasih. Haleluya, ya hidup. Haleluya.
Ku bersyukur Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ada dalam hati, bukan hanya di mulut Bapak Ibu. Mari saya juga belajar. Mari menyambut firman Tuhan dengan kami bersyukur masuk dalam dari hati itu untuk menyanyi. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat. Terima kasih Tuhan, keluarga ini sudah memberi kesempatan untuk membuka rumah tangganya, untuk kami boleh beribadah bersama dengan Bapak kita kesehatan, Bapak di keluarga, anak cucu, menantu semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Doa firman Tuhan kami mohon kepada yang terhormat Bapak Pendeta Muda Stefanus Wangan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami sudah banyak memuji Tuhan, bahkan mendengar kesaksian demi kesaksian. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan, menjadi Tuhan semangat buat kami. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan sangat sayang buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami ke dalam puji-pujian, penyembahan. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar suara-Mu, berkata-kata lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan pikiran, hati, dan apa yang kami mau terima firman-Mu. Tuhan, buka hati kami mau buka hati kami untuk Engkau masuk ke dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah buat kami, kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan pakai dengan luar biasa. Roh Kudus memimpin dari pertengahan hingga akhirnya. Segala roh yang bukan dari Tuhan, yang menolak firman-Mu, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan, singkirkan, jauhkan. Dan biarlah firman Tuhan itu adalah nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, segala pujiannya bagi nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. semua yang eyang kagum yang putih, semua ya, Tuhan memberkati kita Amin. semua. Puji Tuhan, sudah 2 kali ibadah carang karena kemurahan Tuhan ya. Hari ini memang ada yang terkendala tidak bisa hadir ya. Kalau yang kemarin itu sampai ya 2 mobil mah ya, 2 mobil ya, dan 1 sepeda motor ya. Tapi hari ini kita bersyukur, kita seberapa yang ada tetap semangat seperti Pak Win tadi, rohnya tetap berkobar-kobar menyala-nyala ya, buat juga karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya ya. Seperti tadi dikatakan, tidak boleh takut ya. Tidak boleh takut, tapi tadi sudah dikatakan juga tetap kita ini ya, menjaga seperti sekarang ini kan baik sekali, bagus ya. Haleluya. Sebab kita tahu semua tubuh jiwa roh kita yang punya adalah Tuhan. Amin. Nanti hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya awali dari seperti ini. Ada satu kisah dalam kitab suci ya, di mana bangsa Israel setelah mempunyai raja pertama adalah Saul ya, ada Saul, ada Daud, ada Salomo ya. Dan sekian tahun kemudian sepertinya vakum ya, tidak ada raja ya, vakum ya, setelah apa ini dikisahkan dalam Perjanjian Lama itu ada kevakuman, sehingga bangsa Israel itu ingin mempunyai raja ya, ingin mempunyai raja. Tetapi orang-orang Israel dia tidak mengerti, enggak ceritanya, dia tidak mengerti yang dimaksud raja di bumi ini ya. Raja di bumi ini ya memikirkan hal-hal yang ada di bumi ya. Tetapi sebenarnya ya, di dalam Alkitab itu ada ajaran firman Tuhan bahwa sebenarnya kerajaan Allah yang sebenarnya itu ya bukan di bumi ini, tapi ada kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya ya. Seperti itu ya. Kalau yang ada di bumi ini memang memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Bapak Ibu, kita tahu bumi kita ini sebenarnya sudah mengalami yang namanya kutuk ya, pernah dikutuk. Bapak Ibu pernah ingat akan kisah atau cerita dalam firman Tuhan ya, di dalam Kejadian ya, bahwa bumi dikutuk ya. Bapak Ibu, ada kutukan ya. Dan kutukan itu mengakibatkan sekarang ini bumi ya, seperti Bapak Ibu tahu apa, ada penyakit ya, ada kekacauan, ada gunung yang meletus, ada wereng ya, ada hama-hama ya yang ada di bumi ini. Kalau yang dulu sebelum dikutuk yang namanya Taman Eden ya, Taman Eden itu penuh dengan satu kesukaan, sesuatu yang indah di Taman Eden ya.
setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya ada kutukan, ya baik Adam sendiri, Hawa, dan juga bumi termasuk ularnya, ya. Sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, bumi dikutuk, manusia juga ada kutukan, tetapi bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa manusia sebenarnya walaupun sudah dikutuk, ada kutuk, tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dikatakan kutuk itu sudah diangkat. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dikatakan kutuk-kutuk itu sudah diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak dibawa kutuk. Amin. Ya, ingat-ingat betul ya, bahwa hidup kita ini tidak dibawa kutuk. Ya, memang dulu pernah dikutuk, tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kutuk itu sudah diangkat oleh Tuhan. Yang pertama ada kutuk kemiskinan. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, ingat dulu ya. Betul itu. Ya, kenapa kok hidup dalam suasana kemiskinan? Memang ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di bumi. Tapi kan Tuhan menjanjikan siapa yang datang kepada Tuhan, bahwa Allah datang, Yesus datang, ya. Dikatakan kalau pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau aku datang, kata firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang, domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Kelimpahan itu termasuk juga satu kesehatan, ya. Janji firman Tuhan, dikala kamu sakit, di situ diranjang waktu sakit, Tuhan menghiburkan. Betul? Amin. Ya. Nah, itu janji Tuhan. Jangan dikira itu timbul sendiri, karena tidak, itu janji Tuhan. Tidak usah dibaca ayatnya, ya. Saat diranjang pun Tuhan bisa menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, menyembuhkan. Ya. Tuhan pakai dokter, suster, ya, makanan-makanan yang bergizi, obat-obatan, itu satu sarana supaya apa? Kita mengingat, ya, itu semua diberikan kepada kita supaya tubuh kita sehat, ya, dan kita juga mengalami satu yang namanya kesembuhan. Kutuk diangkat, kutuk kemiskinan, ya, kutuk penyakit, ya, yang terjadi itu ya turun temurun, tapi itu sudah dipatahkan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ya, tetapi kasihan, jangan sampai lupa, ya, siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat loh, ini itu firman Tuhan, masih di bawah kutuk, belum diangkat. Sebab kutuk itu pada saat diangkat, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kutuk itu diangkat. Sebab apa? Pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, kata Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan, aku datang menjadi orang yang miskin, supaya yang miskin diperkaya. Berarti kutuk kemiskinan dipatahkan. Bilur Tuhan menjadi kesembuhan. Berarti apa? Siapa datang kepada Tuhan disembuhkan. Jangan dikira, ya, sakit terus meninggal. Itu bukan karena penyakit yang membawa dia meninggal, karena sudah waktunya, ya. Ini rumahnya sudah jadi. Puji Tuhan, rumahnya sudah jadi di sana, ya. Puji Tuhan, haleluya. Sebab firman Tuhan, penyakit ini tidak membawa pada kematian, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan sembuh, memang sembuh. Sembuh apa? Ya sudah, berhenti dari segala jerih, lelah, semua kesakitan, penderitaan, sudah berhenti dari segala jerih, lelah. Kalau toh kita disembuhkan, saya juga ngalami, Pak Win, hanya saya tidak ke dokter. Ya, terus terang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu terutama teriak-teriak, hukum. Saya di kamar, iya, saya ada di sini. Saya sakit berapa hari gitu, ya, 2-3 mingguan gitu, ya. Saya istirahat, saya hanya mengikuti ibadah di kamar. Tapi itu diranjang pun kita diberi sukacita. Ya, saya memuji-muji Tuhan. Ya, saya kalau
itu mau ke dapur, saya kan suka kerja ya Ibu, ke dapur, piung gitu loh, gak iso, ya sudah masuk lagi, ya sudah saya masuk ya, tapi Tuhan beri kekuatan saya bisa makan, jadi saya makan telur 2, 3/4 matang, ya dari mana ya dikirim jemaat-jemaat itu ya, apa tadi susu, ya minum, sayur bening makan, tempe tahu makan ya, air putih hangat, tidak minum es, minum ya. Akhirnya apa? Tepat saya ingat betul itu hari Sabtu terus ibadah Minggu pagi perjamuan kudus 2 bulan yang lalu. Bapak Ibu ya, saya semangat besok perjamuan kudus. Saya pesan sama ini anak saya, Nang, besok perjamuan kudus jangan diaken ya masuk ke kamar, nanti pokoknya jangan diaken, pokoknya kamu aja yang masuk kamarnya mama layani di kamar, mama tidak kebaktian di gereja di kamar, tapi saya sungguh-sungguh ibadah ya. Makanya Bapak Ibu yang ibadah masih di online ya, jangan sak-sae ya, betul ya Pak Win, sak-sae yang sungguh-sungguh. Sak-sae ku ya pokoknya ambek klesetan ya, yes pokoknya yang sungguh-sungguh ya, sebab Tuhan juga ada ya. Puji Tuhan ya, jadi sungguh-sungguh. Apalagi ndak ibadah raya sudah tidak ke gereja, juga tidak apa itu online. Aduh Tuhan lihat ya nelongso. Aduh anakku iki wis tak paringi umur dawa kok ya gak ibadah, nang gereja ora, online juga ora. Aduh nelongso Tuhan Yesusnya ya. Kita juga merasa berdosa di hadapan Tuhan kalau tidak beribadah Bapak Ibu. Dan begitu selesai perjamuan saya betul-betul saya Tuhan, tubuh dan darah Tuhan tidak saya sia-siakan, saya menghormati, saya menghargai ya tubuh dan darah Tuhan. Saya sungguh-sungguh wah, terjadi satu pemulihan Bapak Ibu ya. Begitu selesai minum, makan perjamuan kudus ya, siang saya makan ya, terus sore saya malamnya istirahat. 3:30 pagi saya langsung bangun ya, saya bangun biasa saya rawat diri saya, langsung saya ke 3:30 itu saya ke depan, saya sapu ya, gereja saya sapu sampai ke dapur yang enggak apa yang bisa saya sehat kuat, tidak kurang suatu apapun. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa melayani Tuhan lagi ya. Saya bersyukur diperpanjang. Sempat sudah mau mati loh Bapak Ibu. Benar, saya bisa merasakan orang mau mati itu gimana. Bu Lili takut, nangis ke belakang. Keluarga yang itu, cucu-cucu itu, sampai yang kecil-kecil itu, loh, mama tinggal seperti udah bermayat gitu. Tapi saya kekobarkan, tubuh jiwa rohku ada di dalam tangan Tuhan. Semangat seperti itu. Kalau Tuhan panggil, berarti rumah saya sudah jadi. Tapi kalau Tuhan beri mujizat, berarti saya harus bekerja lebih keras lagi melayani Tuhan. Saya semangat ya. Akhirnya Tuhan beri kekuatan, saya sehat, puji Tuhan. Wah, langsung semangat. Sehat semua satu keluarga sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Doa-doa jemaat dikabulkan oleh Tuhan. Seperti tadi kesaksian, setiap kali dipanjatkan kita satu sama lain, saya doa. Lah Bapak Ibu, ini orang Israel tidak mengerti ya. Sepertinya mata rohaninya itu hanya tertuju pada kerajaan Allah, kerajaan yang ada di bumi ini. Padahal kita mengerti ada kerajaan Allah, yaitu Tuhan sediakan satu tempat. Kalau di bumi ini dikatakan ada ngengat, ada karat, dan semua juga satu saat akan digoncangkan. Langit, bumi, darat, dan laut akan tergoncangkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah. Alam pikiran kita supaya tetap kita fokus. Di dunia ini kutuk sudah dipatahkan.
berarti kita hidup dalam berkatnya Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kobarkan, Tuhan. jangan sampai masih terlintas aku di bawah kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, apalagi ya. Oh, kutuk kegagalan. Tidak Bapak Ibu, pokoknya kobarkan. Aku tidak di bawah kutuk, tapi hidupku ini di bawah berkatnya Allah. Amin. Ya, itu Haleluya. harus kobar ya. Nah, itu memacu diri kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak hidup di bawah kutuk, kita tidak hanya memikirkan yang di bumi saja. Betul Pak ya? Begitu ya. Tidak memikirkan yang di bumi saja, tidak Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa kita juga harus memikirkan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi, perkara yang di atas itu jauh lebih penting. Ya, kalau kita hidup dikatakan 70-80 tahun, ada yang kurang dari itu, tidak sampai 70 ya, tidak sampai 80, ada yang lebih. Tapi kalau di sana ibu kekal sampai selama-lamanya Bapak Ibu, jauh lebih berharga, jauh lebih banyak, tidak terhitung jumlah tahunnya kalau di sana itu. Nah, itu yang harus kita kejar ya. Jadi bangsa Israel ingin kerajaan sepertinya di bumi saja, tapi mereka tidak tahu ada kerajaan yang Allah sediakan. Itulah kerajaan Allah. Kita baca Roma 14 ayat 17. Puji Tuhan, saya tidak terlalu lama ya. Roma 14 ayat 17 saya akan bacakan ayatnya, atau bersama-sama tidak apa-apa. Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Yang jadi persoalannya Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Makan dan minum itu urusannya di bumi. Ya, di bumi ini kita perlu makan, kita perlu minum. Itu di bumi. Tidak apa-apa ibu-ibu, kita juga perlu makan dan minum supaya sehat, ya. Nah, begitu. Tapi jangan lupa, itu di bumi. Di bumi ini 70-80 tahun, ada yang kurang daripada itu. Tetapi di sini dikatakan, tetapi ya kerajaan Allah itu soal kebenaran. Ya. Soal kebenaran harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh soal kebenaran dan soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini harus ada dalam hidup kita. Kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana Bapak Ibu, hari-hari 24 jam, adakah hidup kita ini ya sedikit atau banyak sekali, atau kurang atau tidak sama sekali memikirkan kebenaran, memikirkan firman Tuhan, ataukah hanya memikirkan soal yang di bumi? Itulah soal makan dan minum itu di bumi Bapak Ibu. Tetapi mari ya lewat kebenaran firman Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, firman Tuhan yang harus juga kita masukkan dalam tubuh kita. Kalau makan dan minum yang seperti tadi sudah dibawa oleh Ibu Marino itu untuk tubuh jasmani. Apakah rohnya dimakani itu? Tidak. Apakah jiwanya dimakani itu? Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu makanan. Kata firman Tuhan, kalau di dunia ini roti ya untuk di dunia. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tetapi firman Tuhan itulah juga makanan yang sangat kita butuhkan ya. Saya kadang susah Bapak Ibu, hati saya susahnya gimana? Masa-masa pandemi seperti ini tuh pergumulan kami keluarga gembala ini. Mikiri jemaatnya gimana? Adakah setahun lebih ini ya jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah yang tidak bisa ibadah ini ya memikirkan firman Tuhan, sempatkah ikut kebaktian yang diadakan lewat online. HP ya, Online. atau
Kalau tidak sama sekali, itu bisa kering Bapak Ibu. Ya coba manusia kalau tidak makan minum 3 hari atau 4 hari bisa mati, bisa ya, bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau rohani kita ini tidak kita beri makan, rohaninya bisa kering, lama-lama bisa mengalami kematian. Itu yang kami pikirkan. Kami doakan dalam hidup keluarga gembala, mengingat jemaat-jemaat ya. Kadang-kadang saya ingatkan ya, jangan sampai lupa. Ya, jadi firman Tuhan, makanan dan minuman yang sejati, itulah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dikatakan satu saat banyak orang akan beredar-edar mencari firman Tuhan. Sekarang aja sudah, Bapak Ibu, saya bisa menyadari gereja-gereja banyak yang belum buka untuk ibadah, ya, banyak. Berarti suara gembala, suara kebenaran itu tidak diberitakan, diserukan di gereja pada saat kita berkumpul dalam ibadah. Hanya Tuhan beri hikmat, kepandian bisa lewat YouTube, HP. Lah kalau ada orang yang nggak bisa ini YouTubean, tidak bisa HP-an ya, Bude Mar sakit HP-an. Ya, ini ya, kalau cucu-cucu ini ngajak-ngajak bisa. Lah orang yang sepuh-sepuh itu loh, ya banyak toh yang jadul tidak bisa. Lah apa bisa mendengar firman Tuhan, apalagi kalau keset, anggota keluarganya keset nggak ini dia dibacakan atau diajak baktian, ya sudah diam saja. Ya itu juga menjadi kepikiran kami ya sebagai gembala itu. Tuhan tolong Tuhan, satu saat dikatakan firman Tuhan ini akan sudah diangkat. Sepertinya hamba-hamba Tuhan yang biasanya juga main YouTube, menyalakan di YouTube, sudah tidak ada lagi. Yang khotbah sudah tidak ada. Sebab apa? Sudah diangkat. Nah sudah tidak ada ya yang menyampaikan. Dikatakan manusia akan beredar-edar dari utara, timur, selatan, dan mencari kebenaran, mencari firman. Tidak akan ada lagi. Hari-hari ini mengingatkan dengan adanya pandemi, mari kita mengasihi, kita cinta firman Tuhan. Amin. Kita punya Pak Win sampai logrok dengan Pak Win, logrok ini ya. Sudah tidak karu-karuan ini. Lencu Pak Win ya. Tadi aku kitabnya Pak Win lencu ya, saya juga ya. Iya. Puji Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itulah kebenaran ya. Jangan sampai ini. Dan di sini juga ada yang namanya damai sejahtera. Ibu-ibu, bapak-bapak, damai sejahtera. Siapa yang memberi damai sejahtera? Tuhan Yesus. Ya, di tempat tidur, di rumah sakit ada damai sejahtera. Sebenarnya itu yang memberi damai sejahtera karena ada Roh Tuhan, karena ada Tuhan Yesus, Roh Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hati, sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, serba sulit, kalau sudah menderita sakit itu serba sulit Bapak Ibu. Mengapa ada damai sejahtera? Mengapa ada sukacita? Mengapa ada satu pengharapan yang besar? Sebab apa? Damai sejahtera yang tidak pernah kering, yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah pudar. Dikatakan selalu berbuah-buah, selalu mengalir deras, itu tercurah dalam hati kita, dalam hidup kita. Makanya kita tegak berdiri, apapun yang terjadi, kita tetap ada damai sejahtera. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, sudah saya bisa merasakan Pak Min ya, yang namanya sakit. Saya bisa merasakan, tapi puji Tuhan, damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, ada di sekitar kita, ada di ruangan di mana kita tinggal. Amin. Ya. Dan yang terakhir dikatakan tetap ada sukacita. Ya. Oh, sukacita melimpah. Ya. Itu sukacita itu termasuk salah satu buah dari Roh Kudus. Ya. Buah dari Roh Suci. Satu sukacita, damai sejahtera. Ada sukacita yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, di hari yang serba sulit ini, saya yakin kerajaan Allah bukan saja nanti kita raih di surga, nanti
di bumi ini juga kita bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, karena kerajaan Allah juga dihadirkan di tengah-tengah hidup kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Amin, Ibu-ibu. Puji Tuhan, haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan dengan firman Tuhan, ya. Mari satu hal, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi, sebab yang di bumi ini dikatakan satu saat akan layu dan layu. Ada mengat dan karat, dikatakan yang di bumi ini juga satu saat akan seperti digulung, akan mengalami satu kehancuran. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, di mana Allah Bapa ada di dalam surga. Itulah kerajaan Allah, dan kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan saja kita terima nanti, tetapi di bumi pun kita juga bisa merasakan dan mendapatkannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Kobarkan semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu semua untuk kita tetap hidup dalam suasana kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Beda Ibu-ibu Bapak, orang yang dipimpin Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus dengan tidak itu beda, ada banyak bedanya, banyak sekali. Salah satu yang kecil saja sudah saya katakan menghadapi hidup terimpit. Kalau ada Roh Kudus, Tuhan memberikan sukacita, tetap ada kedamaian, ketentraman daripada kuat kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan nanti bisa muncul. Dan tadi Pak Win puji-pujian itu juga ada dalam firman Tuhan. Tadi apa Pak Win nyanyinya? Dalam nama Yesus Ada nggak itu ayatnya? Ada. Bila Tuhan menjadi kesembuhan, dalam nama Yesus setan iblis keluar, penyakit keluar. Ya, apa saja sudah yang mengganggu hidup kita dalam nama Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dipulihkan hidup kita. Amin. Ayo, minta apa sekarang? Jemaat-jemaat, pemulihan hal apa? Sudahlah, lengkap total di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya bersaksi, selama pandemi memang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, perekonomian juga agak sedikit, tapi ketahui kalau ada hidup sungguh-sungguh, ada kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tidak usah bimbang ragu. Sebab apa? Sebab berkat-berkat Tuhan lewat mujizat-mujizat dalam nama Yesus itu dinyatakan dalam keluarga kita. Amin. Ya, saya yakin semua dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Ya, saya merasakan, betul ya Pak. Saya merasakan Bapak Ibu, kadang kami hamba Tuhan ini juga sesama gembala begitu. Gimana? Aduh, gimana? Jeng, ojo ngomong. Di dalam nama Yesus itu ada mujizat, ya. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saya, kalau kita percaya, saya katakan percaya, sudahlah. Tuhan kita ini besar dan ini sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau saya bisa nasihati seperti itu, saya bisa ngomong sebab kami mengalami. Amin. Puji Tuhan. Kami bersaksi keluarga gembala juga dipelihara selama pandemi, ya. Jemaat-jemaat begitu cinta kepada kami, tidak lakukan suatu apapun juga. Sampai masa pandemi, gerejanya roboh, ya. Tuhan pakai jemaat-jemaat semua, Tuhan pakai yang lain, gereja juga bisa dibangun sampai selesai. Dan di masa pandemi, mobil gembala baru. Jadi tadinya saya pakai besar ibu-ibu, ya lumayan mahal juga. Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Kalau itu Bapak Ibu gembala itu ngempal, enggak Bapak Ibu. Saya ini sampai, apa ya Tuhan Yesus itu memang cinta, Tuhan Yesus itu memang kasih, Tuhan Yesus itu memang tahu kalau kita ini sungguh-sungguh Bapak itu Tuhan
kebenarannya, maka segala kalian akan ditambahkan kepadamu. Itu hanya tambahan-tambahan belaka. Ya, saya tidak terlalu tergiur Allah, biasa-biasa aja. Tapi yang saya syukuri, saya tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, semangat terus untuk tetap hidup dalam suasana kebenaran, dalam damai sejahtera, sukacita, melimpah buat dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati kasih. Saya serahkan maka benaran ini kepada Untuk mohon doanya Pak Setiawan sakit. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu Allah yang dahsyat. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan, cari kebenarannya. Kata firman Tuhan, kerajaan Allah itu soal kebenaran. Ya, di dunia ini tidak ada kebenaran. Di pengadilan pun tidak ada kebenaran di sana. Yang salah bisa jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kenyataan. Ya. Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yesus berkata, akulah Raja Damai. Ya, kalau kita cari Tuhan, ada damai dari Tuhan. Seperti yang dikatakan, kalau cari damai, ya, bukan di luar Tuhan Yesus, tapi ada dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu mencari damai, bukan di dunia ini, bukan di tempat harta kita, ya, bukan di kekayaan kita, bukan di kedudukan kita, bukan di pangkat kita, tapi di dalam Yesus. Bahkan sukacita itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudus ada buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya. Mari sebab itu kita cari lebih dulu Tuhan. Ya. Kalau kita hanya cari uang, cari harta, ya, kata firman Tuhan itu sempat merupakan pekerjaan terkutuk. Kata firman Tuhan, manusia berdosa dan harus bersusah payah, kata firman Tuhan, mencari nafkah, mencari berkeringat dulu baru ada berkat. Kita tidak mau seperti itu karena kutuk sudah diangkat oleh Tuhan. Kutuk sudah Tuhan nyatakan sudah diangkat, sudah ditebus. Sebab itu kita cari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan berkata, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Bahkan firman Allah berkata, berkat-berkat tambahan akan diberikan kepada kita. Segala keperluan kita. Haleluya. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Akulah Raja Damai. Cari ketenangan, hanya ku Berikan damai di dalam Yesus. damai Tak berikan dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
bahkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran hanya di dalam Yesus sumbernya. Tuhan, Kau tolong kami ya Tuhan, supaya Tuhan sudah menunjukkan kepada kami dan kami umat Tuhan menjadi umat yang taat, umat yang menurut kepada Tuhan, supaya Tuhan kerajaan surga itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami, bukan nanti di surga, tetapi tatkala kami di dunia pun ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dari Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban, satu-satunya sumber, segala sumber yang kami butuhkan, kami perlukan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mengerti firman Tuhan, seringkali kami tidak melaksanakan firman Tuhan. Kami memakai kekuatan sendiri, memakai pikiran sendiri, memakai akal kami sendiri Tuhan. Pikirnya kami bisa dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami bisa, tetapi sesungguhnya hanya berserah kepada Tuhan, hanya berupaya kepada Tuhan, semuanya akan dilimpahkan kepada Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu segala kekayaan, baik itu segala sukacita, baik itu damai sejahtera, Tuhan, baik itu kedamaian, hanya dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong kami saat ini, supaya sungguh-sungguh di hari-hari ini, di masa-masa orang sedang menghadapi kesulitan, kami akan merasakan pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan merasakan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya ya Tuhan. Kami merasakan Tuhan, orang yang dipastori melihat Tuhan, oh di tengah-tengah pandemi, tapi Tuhan pelihara kami semua, sekeluarga, bahkan umat-Mu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti kami tidak merasakan kesulitan-kesulitan yang terjadi di hari-hari ini ya Tuhan. Kesulitan itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, seperti tadi kami bisa dengar, oh Tuhan, kesaksian dari Pak Wayne Tuhan, bahwa kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Sebagai orang yang berharap pada Tuhan tidak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan janji-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami anak-anak-Nya. Tuhan senantiasa Tuhan siap untuk memelihara, siap untuk melindungi, siap untuk menolong kami ya Tuhan, dalam segala kesukaran dan kesulitan. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Tuhan tidak pernah berkata dusta, Tuhan tidak pernah berkata Tuhan omong kosong, tetapi janji-Mu iya dan amin. Janji ya Tuhan pasti terjadi pada anak-anak-Nya yang berharap pada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat meyakini akan janji-Mu, percaya kepada janji Tuhan yang luar biasa. Itulah firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan, seperti keluarga usia Tuhan, Pastor dan anak-anaknya. Tuhan tolong Tuhan, baik Tuhan yang terbesar sampai yang kecil, Tuhan pelihara, Tuhan jamah. Kalau sakit itu datang, kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan segala roh maut, Tuhan singkirkan dalam nama Yesus. Bilur-bilurnya menjadi kesehatan, menjadi kesembuhan dari kami ya Tuhan. Juga untuk keluarga Pak Guntur Tuhan, sekeluarganya Tuhan juga tolong Mbak Tuhan, yang beberapa kemarin jatuh Tuhan, jam 1 malam Tuhan. Engkau tolong saat ini supaya Tuhan membangkitkan Tuhan kembali. Tuhan, kesaksiannya sempat sudah tidak ada Tuhan, baru sempat pingsan. Tuhan tolong saat ini, Tuhan datang menyembuhkan segala kuasa penyakit, kuasa maut, kami patahkan dalam nama Yesus. Jadilah sehat oleh kuasa Tuhan, sembuhkan baik Ibu Guntur, Pak Guntur, anaknya, dan juga Mbah Tuhan, Tuhan Yosua Tuhan. Oh Tuhan, Kau tolong, jadilah sehat, jadilah sembuh Tuhan. Berikan Tuhan supaya keluarga ini bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga anak-anak-Mu yang lain yang saat ini sakit, juga Tuhan untuk Ibu Yohanes Tuhan, juga Tuhan Tembung, dan juga Tuhan asam lambungnya sering kumat.
Tuhan juga tolong jamaah dalam nama Yesus. Baik Pak Yohanes, Bu Yohanes, kami patahkan kriminalis, keluar hancurkan segala penyakit, kuasa maut Tuhan patahkan. Tuhan tolong Pak Haryono, Tuhan juga menyehatkan, Tuhan menyembuhkan dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk Bahmar, Tuhan juga menyehatkan dengan sempurna. Bukemar dijadikan sehat dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, sekalipun ada penyakit bawaan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menangnya. Penyakit Tuhan tidak akan mendatangkan kematian, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah sehat. Bukemar jadi sembuh, sehat dengan sempurna. Terima kasih, dan anak-anakmu yang tidak mau sembuhkan, tapi Tuhan tolong kami yang dalam kesulitan, kesukaran soal ekonomi, Tuhan biarlah celikan mata rohaninya Tuhan, supaya bisa melihat kepada Tuhan sebagai sumber berkat Tuhan, sumber pertolongan kami ya Tuhan. Haleluya, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga di batang di padang Tuhan dandani begitu indah. Tuhan menjadi Tuhan, haleluya, mulia. Demikianlah Tuhan, kami adalah lebih daripada segala burung maupun bunga Tuhan. Bahkan rambut di kepala kami yang jatuh Tuhan, Engkau juga hitung. Tidak diizinkan Tuhan rambut kami jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan menolong kami. Janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Ajari kami sungguh-sungguh berharap, mencintai Tuhan, mengerti firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kami lakukan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin orang luar berkata, oh begitu gila, oh begitu lihat kenyataan-kenyataan yang ada. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan rumahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberkati kami semua. Dan Tuhan tolong, sebentar kami akan kembali pulang. Sebelumnya mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, Bapak Gunadi bersama Ibu, dan juga Tuhan sekeluarga, anak cucunya, Tuhan menantu-menantunya, Tuhan bahkan kakak di sini ada, Tuhan juga memberkati. Tuhan semua anak-anaknya, Tuhan menantu-menantunya, besan-besannya, Tuhan berkati mereka Tuhan. Lewat keluarga ini jadi berkat, lewat keluarga ini bisa jadi teladan untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluarga kami, Pak Winarti, Bu Winarti, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan pemeliharaan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua yang hadir, tidak ada yang terkecuali. Kau juga memberkati kami ya Tuhan. Rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap usaha, upaya anak-anak-Mu Tuhan tidak dibiarkan, tapi diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap hari pasti Tuhan berkati. Bukan hanya hari-hari tertentu, tapi Tuhan setiap hari sesuai dengan doa juga Tuhan, umat Tuhan setiap hari dipelihara dengan secukupnya. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dan sejahtera adalah Bapa dalam kasih sayang yang sempurna, dalam persekutuan dan penyertaannya, dan Tuhan Pastor Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang dua kali dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Amin. Ya. Tuhan Silahkan minum Bu. Ya. Ya. Seger, Pak.